Ya kalau lihat perkembangannya sih bagus-bagus ya. Eh, di kayak di Thailand juga kan pemainnya juga bagus-bagus. Jadi ajang pertandingan ini bagus buat melatih mental, eh, teknik semuanya lah untuk kedepannya kan. Jadi mereka tahu saingannya ini standarnya sampai di sini gitu. Kalau mau ngejar apa-apa, nah udah ada standar permainan yang mesti dikejar. Sama. Nah, Ya, sama seperti yang Pak Hari sampaikan bahwa standarnya sekarang kan sudah kelihatan bagaimana kita mau mengejar, kemudian mempersiapkan diri supaya bisa lebih baik dari yang sekarang. Ya, tentunya bukan lawan yang mudah. Artinya Thailand cukup kuat di juniornya, memang kita tahu itu dari Tun Lahut juga kan dari kecilnya juga sudah memang sangat dominan. Kemudian Ratchanok juga dari kecilnya memang sudah dominan. Nah, kita tahu Thailand memang mempunyai regenerasi yang cukup baik di juniornya. Saya rasa ya kita harus lebih siap, terutama di partai bergu seperti ini kan tidak mudah. Ada 5 partai yang dipertandingkan, semuanya akan saling terkait, kekompakan tim, kemudian juga persiapan secara individu juga pastinya harus disiapkan dengan baik. Itu sih. Iya, begitu mau dikasih ada pertandingan seperti ini baru dikasih tahu namanya mau dijadikan piala itu. Ya kaget juga, bersyukur juga bahwa ada satu apresiasi yang diberikan kepada kami mantan-mantan atlet. Uh, Cukup bangga dan nggak nyangka juga sih sebenarnya gitu. ya ajang kayak gini memang perlu ya, untuk ini kan untuk awal ya, untuk melatih mental atlet untuk membiasakan untuk main di partai beregu. Biasa memang nggak gampang untuk bisa menanggulangi karena ini kaitannya semua. Kalau yang awal kaitannya nanti di belakangan, apalagi tim tunggal raga utama bisa mempengaruhi kelanjutan partai-partai selanjutnya. Nah mesti kalau saya dulu sih mempersiapkannya kan calon lawannya siapa, strateginya apa, jadi sudah disiapkan dari 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi udah siap gitu loh, untuk main ini beregu nanti suasananya akan kayak gini, tegangnya akan kayak gini, sudah disiapkan semua. Jadi ajang ini sih bagus lah ya buat latihan atlet-atlet yang muda. Iya, kalau dari sisi pelatih sudah menyampaikan dari sisi pemain kan. Jadi saya dari sisi pelatih mungkin menyampaikan ke atletnya juga memang harus persiapan yang baik. Kemudian jangan terlalu membebani dirinya sendiri. Tuntutan untuk menang akan selalu ada. Biasanya sih kami memberikan masukan, tampilkan yang terbaik menurut kemampuannya masing-masing. Kalau saya lihat sih tekniknya bagus-bagus ya yang sekarang ya. Mungkin cuma memang perlu dibiasakan untuk nggak mikirin kalah menang lah. Ini kan proses untuk dia untuk berkembang ya. Jadi kalau lihat segala teknik tadi saya lihat sih bagus-bagus semua. Mungkin ada perlu latihan tenaganya yang ditambah, ada perlu latihan fisiknya yang ditambah gitu. Cuma ya faktor-faktor itu aja sih yang, tapi kalau secara teknik saya lihat sih bagus-bagus. Ya yang jelas kalau beregu sama perorangan bedanya jauh sekali ya. Kayak tim dari USA ketemu kan semua antusias gitu loh. Mereka banyak belajar di turnamen yang standarnya beregu kayak gini. Banyak lah. Kan mereka nggak biasa main beregu juga kan. Negara-negara lain juga sama. Di Poland semua antusias. Pengennya tahun depan mereka diundang juga gitu loh. Karena ajang ini kan nggak banyak yang ngadain turnamen beregu kayak Superliga Junior ini. Iya, kalau itu kan kalau itu wilayahnya sebenarnya sudah beda. Kalau kami di sini kan sebagai pembinaan di klub mempersiapkan untuk nanti jenjangnya mereka akan masuk ke pelatnas untuk ke lebih tinggi lagi. Sebenarnya pertanyaan ini harusnya ada di sana, bukan di kita. Di sana mana? Hah? Di sana mana? Di sana itu. Itu. Enggak, maksudnya kan memang ada tahapan-tahapannya. Jadi kita yang
di klub-klub di Indonesia ini, termasuk kami di PB Jarum kan menjembatani untuk membuat satu sistem turnamen bergu dari U13, U15, U17, dan U19. Harapannya bahwa kita mempersiapkan ini semua, mereka sudah terbiasa dengan pertandingan bergu, kemudian nanti pada saat mereka masuk pelatnas, kemudian main di top level, harapannya dengan seperti ini mereka sudah terbiasa untuk turnamen ya seperti yang Hari tadi sampaikan, ada Thomas Cup, Uber Cup, kemudian Sudirman Cup, Asian Games dan SEA Games gitu kan, mereka sudah terbiasa. Ya kan memang pastinya ada dari penilaian pelatih masing-masing di setiap sektor terhadap atletnya, bagaimana mereka main perorangan, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, kan pasti akan ada penilaian. Setelah itu saya rasa juga kami tentunya akan memperbaiki kekurangan, dan kalau kelebihannya sudah bagus nanti akan ditingkatkan, kekurangannya akan ditutupi gitu. Misalnya kan ada yang main perorangan sepertinya seperti biasa saja, nggak terlihat bagus, tapi pada saat mereka main bergu bisa saja menjadi yang terbaik, itu bisa terjadi gitu. Tapi ada juga yang main bergu, perorangan sangat bagus, pada saat main bergu bisa ada penurunan, seperti itu kan tentunya ada penilaian dari kami.